Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru secara khusus yang sudah kami sediakan untuk sekolah kami SMP Negeri 2 Atambua. Bapak Ibu, semua yang ingin mendaftar ke sekolah SMP Negeri 2 bisa mengikuti tutorial atau panduan bagaimana cara mengisi formulir online yang disiapkan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan link formulirnya seperti yang ada di layar ini, yaitu https://bit.ly/form ppdb 20 spendu. Pastikan Bapak Ibu mengklik formulir yang benar, mengisikan alamat link yang benar di Google Chrome atau browser yang digunakan secara khusus saya peragakan di HP. Kemudian setelah itu langsung Bapak Ibu atau yang ingin mendaftar silakan mengklik link yang ada. Akan diarahkan kepada browser yang digunakan di handphone Anda. Kemudian ini halaman tampilan depannya. Silakan mengisi alamat email. Saya contohkan seperti ini. Kemudian masukkan alamat email, formatnya Gmail atau Yahoo atau yang lain, tapi pada umumnya menggunakan Google Mail atau Gmail. Kemudian masukkan nomor HP yang bisa dihubungi oleh panitia. Saya contohkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan kalau ada tanda bintang seperti ini, misalnya alamat email ada tanda bintang, itu artinya wajib untuk diisi. Tidak bisa melanjutkan ke isian berikutnya kalau tidak mengisi yang ditandai bintang. Karena ini dianggap penting oleh panitia sebagai data untuk kita verifikasi dan validasi. Kemudian masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada keterangan harap teliti dalam mengisi formulir ini. Tanggal pendaftarannya saya contohkan seperti ini. Misalnya tanggal yang dibuka sesuai dengan pengumuman, saya contohkan saja tanggal 15. Tetapi pengisian formulir ini berdasarkan tanggal pengumuman yang sudah diumumkan melalui spanduk, baliho ataupun informasi yang disebarkan di media sosial lainnya. Kemudian upload surat keterangan kelulusan. Di sini ada keterangan tambahkan file. Perlu diperhatikan catatannya, file foto atau JPEG atau PDF yang ukuran maksimalnya 10 MB atau 10 MB. Untuk diperhatikan Bapak Ibu atau Anda sekalian yang akan mengisi formulir ini, file maksimal 10 MB ini sudah cukup sangat besar sekali. Karena rata-rata file foto yang dihasilkan oleh HP dengan kejelasan atau hasil foto yang bisa dibaca dengan baik itu jauh sekali di bawah 10 MB atau 10 MB. Nah, di sini diperhatikan surat keterangan kelulusan yang SD yang sudah dilegalisir ya, yang sudah dilegalisir yang diupload. Kemudian silakan klik tambah file. Nah, di sini misalnya pilih dari perangkat Anda. Nah, di sini bisa menggunakan kamera atau kamera HP yang langsung diklik dan kemudian langsung difoto. Saya contohkan seperti ini. Ini langsung bisa difoto. Misalnya ini surat keterangan yang sudah dilegalisir. Silakan saya contohkan seperti ini. Pastikan posisi kameranya tenang dan gambarnya jelas atau terang untuk bisa dibaca apabila nanti panitia memverifikasi. Silakan foto seperti ini. Kemudian klik tanda centang. Nah, silakan tunggu seperti ini. Ini menandakan bahwa ukuran filenya 3,46 MB dan filenya bisa diupload. Kalau misalnya ragu dengan foto yang dihasilkan, silakan diklik batal kemudian dipilih lagi. Nah, seperti ini. Silakan difoto lagi ya. Perhatikan fotonya bisa tidak harus potret atau lurus ke atas, tetapi bisa mendatar atau memanjang seperti ini. Kemudian pastikan semuanya sudah pas.
silakan diklik. Nah, ini artinya filenya sudah diambil dan kemudian silakan klik upload. Nah, tidak begitu sulit. Nah, ini berarti sudah. Kemudian silakan ke surat keterangan hasil ujian sementara atau SKHU. Lakukan proses yang sama, bisa foto seperti ini, seperti yang tadi. Kemudian apabila gambarnya sudah diyakini jelas, silakan upload. Nah, kemudian pada isian berikutnya pilih jalur pendaftaran, misalkan saja jalur sonasi. Kemudian wilayah sonasi berdasarkan SK Bupati Belu yang sudah dipublikasikan, misalnya Kelurahan Manu Aman. Kemudian masuk pada unggah kartu keluarga KK, sama seperti proses yang tadi. Silakan dilakukan. Foto kartu keluarganya, ini saya contohkan saja menggunakan salah satu dokumen yang saya jadikan contoh. Jangan lupa foto kartu keluarga yang asli, yang dapat dibaca atau terang ketika mengambil gambar atau foto tersebut. Silakan seperti ini. Kemudian upload. Nah, silakan upload. Kemudian pilih masuk ke kelas 7. Nama lengkap saya contohkan nama saya. Kemudian jenis kelamin, pilih laki-laki misalnya. Saya jadikan contoh ya. NSN-nya misalkan 12345678910. Biasanya NSN itu angka unik, nomor unik, nomor induk siswa nasional yang ditandai dengan 10 digit angka. Nomor seri ijazah ada pada ijazah SD. Tapi kalau yang lulus tahun ini, tahun 2020, ijazahnya belum terbit, bisa dilewat saja karena di sini tidak ada tanda bintang yang wajib diisi. Kemudian nomor peserta ujian nasional SD. Nah, ini nomor peserta yang ada. Tetapi kalau misalnya tidak ada, bisa diisikan saja 1 sampai 5. Karena tahun ini kan banyak siswa yang tidak mengikuti, siswa tidak mengikuti ujian nasional karena nilai kelulusannya diambil dari portofolio nilai raport. Maksud saya nilai raport bisa diisi saja dengan angka. Kemudian nik kartu keluarga itu yang ada pada nama anak pada kartu keluarga, nama siswa ya, saya contohkan di sini ya. Kemudian nomor registrasi akta kelahiran sudah ada contoh di sini, silakan diisi baik itu model belangko baru, lama maupun baru. Saya contohkan. Kemudian NPSN sekolah biasanya ada pada profil sekolah masing-masing. Tempat tanggal lahir silakan diisikan. Misalnya 2 Agustus 2009 ya, misalnya contoh ya. Nama sekolah misalnya SDI Tini. Kemudian agama bisa dipilih salah satu. Saya misalkan atau contohkan seperti ini. Alamat tinggal misalnya di alamat lengkap sesuai dengan kartu keluarga, misalnya Tini RT1 RW1 seperti
seperti ini, diisikan alamat tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian alat transportasi ke sekolah, contoh jalan kaki, tinggal dengan orang tua kandung. Jarak dari tempat sekolah misalnya kurang lebih 1 km. Contoh. Kemudian nomor telepon salah satu orang tua bisa diisikan sama seperti yang tadi di atas. Kalau nomornya yang sama yang dipakai. Kemudian email peserta didik apabila ada, anak keberapa, misalnya anak pertama, jumlah saudara kandung misalnya 2, tinggi badan, berat badan, bisa diperkirakan untuk mengisi, golongan darah, kemudian penyakit yang pernah diderita misalnya asma, atau misalnya misalnya asma ya, contoh. Nomor kartu keluarga sejahtera atau PKH, KKS atau PKH bisa diisikan sesuai dengan nomor yang dimiliki kalau ada kartunya. KPS juga, kartu Indonesia Pintar juga silakan kalau ada. Misalnya tidak ada kartu-kartu tersebut, apabila akan kita usulkan untuk mendapatkan bantuan. Apabila memilih layak, maka silakan isi alasan kelayakan di bawah ini yang sudah tersedia. Misalnya yatim piatu ya, misalnya. Kemudian berikutnya masuk ke format berikutnya, nama ayah kandung, nik ayah kandung, tempat tanggal lahir ayah, pendidikan terakhir, pekerjaan, jumlah penghasilan per bulan. Perlu di keterangan misalnya kalau yang di atas, kalau sudah meninggal berarti yang di atas tidak perlu diisi. Demikian sama halnya dengan ibu kandung. Nama ibu kandung ini wajib diisi karena ada tanda bintangnya. Kemudian seterusnya sampai dengan orang tua wali. Nah, seperti ini. Apabila semuanya sudah diisi, formulir pendaftaran ini diisi dengan sebenar-benarnya untuk dapat diverifikasi oleh panitia. Apabila sudah lengkap mengisi semuanya, silakan klik kirim. Nah, ternyata ada nama yang harus diisi. Kalau tidak mengisi, misalnya nama ibu kandung saya, nama mama Belandina misalnya. Kemudian silakan dikirim. Pastikan kalau semua data terisi, kami panitia akan memverifikasi semua data sesuai dengan kebenaran data yang diisi. Nah, kalau apabila sudah, akan mendapatkan pesan, panitia akan mengirim SMS jadwal pengumpulan berkas fisik. Apabila sudah melakukan verifikasi secara online, kami panitia akan melakukan verifikasi berkas fisik yang sudah terjadwal pada pengumuman PPDB SMP Negeri 2 Tambua, dan juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi kalau mengalami kendala pengisian formulir online ini. Demikian yang bisa saya informasikan terkait dengan tutorial atau bagaimana cara mengisi form PPDB SMP Negeri 2 Tambua. Bagi yang masih mengalami kendala, silakan menghubungi nomor kontak yang ada. Apabila sudah memahami semuanya atau bisa mendapatkan video ini, silakan tolong di-share melalui media sosial atau kepada keluarga yang membutuhkan informasi ini untuk mendaftarkan anak-anaknya di SMP Negeri 2 Tambua. Terima kasih. Semoga semua yang dilakukan boleh berhasil dengan baik dan bisa masuk dan bisa mengikuti prosedur yang ada pada pendaftaran kami. Terima kasih.